Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 45 sampai dengan ayat 51. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan melihatmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu sehat dan dilindungi Yang Kuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah lucu seorang anak kecil yang hendak mengambil uang ibunya di dalam kamar. Namun ketika tiba di dalam kamar, ada salib duduk, Tuhan Yesus yang terletak di atas meja. Karena ia berpikir nanti ketika ia mengambil uang itu, Tuhan Yesus melihat, maka ia mempunyai akal. Ia membalikan salib itu menghadap tembok. Setelah itu baru ia berani mengambil uang tersebut. Kisah ini tentunya bukan kisah benaran, tetapi hanyalah sebuah kisah lucu yang berkembang. Namun di balik hal yang lucu ini, meninggalkan sebuah pesan bagi kita bahwa di dalam diri kita memiliki ketakutan. Tuhan melihat diri kita, terutama perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Anak kecil dalam kisah ini, karena keyakinan tersebut, maka ia membalikkan wajah Tuhan sebelum ia melakukan tindakan salah tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, tema refleksi kita pada hari ini adalah Tuhan melihatmu. Judul ini bertolak dari Injil yang kita dengarkan tadi tentang Natanael atau Bartolomeus Rasul. Kisah panggilan Bartolomeus atau Natanael ini menarik. Ketika Filipus memberitahukan kepadanya soal perjumpaan dengan mereka dengan Yesus, Natanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Natanael hidup dalam keyakinan Yahudi yang begitu kuat bahwa Mesias adalah tokoh hebat dan besar, dan tidak mungkin ia akan datang dari kampung seperti Nazaret. Dalam pengertian ini, maka kata-kata Natanael ini dapat dipahami. Namun Yesus melihat hal yang berbeda yang ada dalam diri Natanael. Walau ia sangsi akan kehadiran Yesus, namun Yesus melihat bahwa Natanael sesungguhnya adalah seorang yang sejatinya beriman. Hal ini ditunjukkan dengan tempat ketika ia dipanggil, ia sedang berada di bawah pohon ara
dan di bawah pohon ara biasanya orang-orang berada di situ untuk mendapatkan pengajaran tentang sabda Allah. Di satu sisi yang lain, pohon ara adalah pohon yang buahnya manis, dan rasa manis itu tidak tertandingi. Yesus melihat keberadaan Natanael di situ bukan pertama-tama karena manisnya buah pohon ara, tetapi ia adalah seorang pencari kebenaran Allah dengan mau mendengarkan pengajaran tentang sabda Allah. Yesus menyebut ia sebagai orang Israel sejati karena ia adalah seorang pencari kebenaran Allah. Inilah cara pandang atau cara melihat kita manusia. Tuhan melihat seseorang melampaui penglihatan manusia. Ia melihat sampai ke kedalaman hati nurani setiap orang. Sementara kita manusia melihat dan menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat, lalu menafsirnya secara berdasarkan konstruksi pembentukan akhlak kita. Jika konstruksinya baik, orang akan mampu melihat bahwa ada kebaikan di dalam diri orang lain. Namun jika konstruksinya salah, maka yang dilihat dan diceritakan hanyalah tentang keburukan dan kesalahan orang lain. Bahkan yang salah dibenarkan dan yang benar disalah-salahkan, sesuka-sukanya kita menilai dan memandang orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mampu memandang sampai ke kedalaman hati nurani kita manusia. Hal ini memberikan rasa percaya diri terhadap panggilan hidup kita masing-masing, bahwa Tuhan tidak pernah salah melihat dan memanggil kita untuk beriman kepadanya, untuk melakukan tugas dan panggilan kita di dunia ini, untuk hidup bersama dengan orang lain. Sikap iman kita terhadap cara melihat Tuhan ini adalah selalu berusaha untuk datang dan melihat sendiri siapa itu Tuhan dalam kebenaran sabdanya. Kita mampu merasakan bagaimana Tuhan memandang kita baik apabila kita selalu mau datang, melihat, dan mendengarkan Dia sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.